Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini saya akan mengupdate kegiatan SDA DKI Jakarta, yaitu Gerebek Lumpur. Dan Gerebek Lumpur ini berada di daerah Tanjung Priuk ya, dengan alamat lokasi di Jalan Danau Bisma, Kelurahan Pepanggo, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dan Danau Cincin ini teman-teman, salah satu danau yang penting ya untuk wilayah Jakarta Utara, untuk menjadi muara ataupun penampungan air ya dari warga sekitar Tanjung Priuk. Dan tentunya Danau Cincin ini bisa dimanfaatkan ya untuk air baku masyarakat di sekitar Tanjung Priuk ataupun di sekitaran JIS, Jakarta International Stadium. Dan di depan kita ini sedang dilakukan gerebek lumpur ya teman-teman. Dan di sini juga ada tongkang ya. Dan informasi yang saya dapatkan, tongkang ini sangat bermanfaat ya untuk memotong waktu ya, yang biasanya teman-teman SDA DKI Jakarta ini ketika melakukan gerebek lumpur di danau itu biasanya dengan estafet ya, tapi dengan menggunakan tongkang ini maka kegiatan gerebek lumpur ini bisa lebih cepat pastinya, karena diangkat di tongkang ini lumpur-lumpurnya. Dan kegiatan gerebek lumpur ini teman-teman sudah sangat sering ya dilakukan oleh teman-teman SDA DKI Jakarta. Tidak hanya di tahun-tahun ini saja, tetapi 3, 4, 5 tahun yang lalu pun sudah sangat sering sekali dilakukan. Karena perawatan danau ataupun sungai-sungai di Jakarta itu bukan perkara 1 tahun 2 tahun ya, tetapi harus kontinu. Dan kita ketahui di Jakarta itu memiliki 13 sungai ya, dan itu sangat panjang sekali sungainya. Satu sungai saja itu seperti Sungai Kali Ciliwung itu membentang dari mata air Puncak Bogor hingga pesisir utara Jakarta, kurang lebih 120 km teman-teman kalau ditarik lurus. Dan kali ini saya tidak akan nge-review sendiri ya teman-teman. Saya akan ditemani oleh teman-teman SDA DKI Jakarta. Nanti beliau yang akan menjelaskan lebih rinci dengan fasilitas yang ada ya. Beliau akan menjelaskan alat-alat apa saja di tempat ini dan fungsinya apa saja. Yuk kita langsung aja nyamperin teman-teman SDA DKI Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana apa kabarnya Pak? Baik Pak. Pak, perkenalkan diri dulu dong Pak. Bapak dari mana? Terus nama? Oke, nama saya Jaka Dwi Pratama, ABK dari kapal takbut ini. Nah Pak, saya mau tanya dong. Saya baru ngeliat nih Pak, kalau ada tongkang lumpur yang di sebelah Kiri ya? Kiri ini, kiri Bapak ini. Nah, saya mau tanya Pak, kegiatan ataupun tongkang ini sejak kapan adanya Pak? Kemungkinan udah kurang lebih dari 1 tahun yang lalu dah. 1 tahun yang lalu. Ya, pertengahan pokoknya 6 bulanan apa segala macam. Nah Pak, dengan adanya tongkang lumpur ini bagaimana manfaat dari tongkang lumpur ini Pak untuk teman-teman operator? Sekali, Pak. Jadi lumpur ini dikeruk, taruh tongkang, nanti kedorong sama takbut ini. Jadi gitu. Kerjanya tuh lebih efisien lah, lebih manfaatnya lebih cepat kerjaannya. Iya, karena biasanya itu estafet Pak ya? Ya, biasanya estafet itu mungkin kemungkinan lama. Kalau dengan cara seperti ini dia cepat pekerjaannya. Oh begitu. Nah Pak, di belakang Bapak ini Pak, bagaimana sistem kerja dari ekskavator amfibi ini? Jadi ekskavator amfibi ini dia ke tengah, tongkang sama kapal takbut ini mendekati amfibi. Jadi dari ekskavator ngambil lumpur, taruh ke tongkang. Nah dari tongkang ini minggir ke pinggir, nanti diambil baru sama ekskavator satu lagi gitu. Jadi pekerjaannya 2 kali. Kalau untuk yang tanpa tongkang itu estafet itu kemungkinan lama Pak.
lebih lama prosesnya. Nah, Pak, saya lihat ini ada yang model Nah. capit, ada yang model sendok. Ya. Ini apa Pak bedanya, Pak? Apa ini sumpit, ini garpu atau gimana? Ya begitu, mungkin kemungkinan ini lebih memudahkan ya, untuk mengambil lumpur lebih memudahkan Pak ini Pak. Jadi kalau yang biasa ini kan mungkin ya buat ngedorong, ngebantu tongkang juga. Kalau untuk pengambilan lumpur ini lebih baik Pak, lebih bagus. Ya lebih banyak. Berarti SDA DKI Jakarta semakin baik fasilitas yang dimiliki ya. Nah Pak, sebenarnya apa aja sih Pak kendala-kendala teman-teman di sini dalam melakukan perawatan danau-danau di Jakarta Pak? Kendala sih alhamdulillah nggak ada, cuman kemungkinan kalau hujan lebat pagi-pagi itu kemungkinan kita nggak bisa kerja Pak. Jadi kalau hujan deras kita nggak bisa kerja, karena kapal juga kan takutnya anginnya deras juga nggak bisa. Kapal oleng Pak? Iya, kapal oleng lah begitulah. Takutnya entah kita kejadiannya nggak seharusnya kejadian gitu loh. Oh gitu. Nah Pak, satu lagi nih Pak, harapan Bapak nih Pak kepada masyarakat DKI Jakarta untuk danau-danau atau sungai-sungai. Kan kita tahu Pak ada 13 sungai di Jakarta Pak ya, dan itu sangat bisa dimanfaatkan untuk wisata air, dan itu bisa menambah nilai-nilai ekonomis pastinya. Nah, harapan Bapak nih Pak ke depannya? Kedepannya ya kemungkinan kita mempunyai kapasitas waduk atau kali itu kesadaran diri kita sendiri sih Pak. Kalau kita nggak buang sampah pada tempatnya kemungkinan seperti ini. Jadi lumpur apa segala macam bercampur aduk. Kalau seandainya kita kesadaran diri kita sendiri nih, buang sampah pada tempatnya, mungkin nggak akan seperti ini. Iya, karena kalau kita lihat ya kayak negara-negara di luar tuh kayak di itu sangat bagus sekali. Bagus. Sungai-sungai, danaunya Pak ya. Ya. Bisa dimanfaatkan. Ya seperti itulah, makanya kalau untuk kesadaran diri kita sendiri bisa dari masyarakat Indonesia ini, mungkin waduk apa danau kita bakal bersih. Dan ini adalah bukti nyata teman-teman bahwa pemerintah kita hadir dalam masyarakat ya untuk menanggulangi permasalahan banjir di Jakarta yang selama ini cukup menakutkan. Iya. Harusnya hujan itu menjadi rahmat, tapi ini menjadi malapetaka. Malapetaka bagi kita sendiri. Karena perbuatan kita sendiri. Wama sobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Tiada suatu musibah yang kuberikan kepadamu kalau bukan hasil buah tanganmu sendiri. Benar. Jadi ya teman-teman, maaf nih ini clip-onnya mati, jadi saya agak nempel sama beliau. Yuk kita sama-sama berintrospeksi diri sehingga musibah yang kita terima selama ini bisa kita minimalisir, bahkan kita bisa hilangkan dengan berperilaku lebih baik pastinya. Benar-benar. Dan upaya-upaya pemerintah kita tidak akan bisa maksimal teman-teman jika kita sendiri tidak mendukung pemerintah kita. Betul kata Mas Jaka, cukup dengan membuang sampah pada tempatnya, sehingga itu bisa mempermudah teman-teman dari SD ataupun Dinas Lingkungan Hidup untuk menjaga 13 sungai di Jakarta. Terima kasih Pak Jaka atas terima kasih Pak. Terima kasih. Dan kami berdua minta maaf jika selama ngevlog ataupun menjelaskan di Waduk Cincin ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Kami berdua hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari kata salah ataupun hilaf. Jadi yuk kita dukung terus pemerintah kita sehingga pembangunan di Indonesia bisa lebih mudah, dan semoga suatu hari nanti Indonesia tidak hanya menjadi negara berkembang tapi menjadi negara maju. Dan akhir kalam kami berdua, saya Abdul Fattah Arifin dan Pak Jaka mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.